Informasi seputar lembaga anti rasuah. Tahun 2015, lembaga ini menghadapi tantangan berat. Satu persatu badai menerpa membuat KPK hampir lumpuh. Pimpinan yang baru diharapkan mampu memperkuat KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ya, berikut kinerja KPK selama setahun yang kami rangkum dalam Kilas Balik 2015. Januari 2015, dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto mengumumkan calon Kapolri saat itu Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Pengumuman ini terbilang berani lantaran Budi Gunawan tinggal selangkah lagi menuju Tribrata 1. Pasca penetapan tersangka itu, satu persatu badai menerpa KPK. 23 Januari 2015, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ditangkap Bareskrim Polri ketika mengantarkan anaknya ke sekolah. Bambang dijadikan tersangka atas dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat tahun 2010. Kala itu Bambang menjadi kuasa hukum salah satu calon Bupati Kota Waringin Barat. 3 minggu kemudian, 17 Januari 2015, Ketua KPK Abraham Samad menyusul Bambang. Polisi menetapkan Samad sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen kependudukan. Kasus ini diduga terjadi pada 2007 lalu, jauh sebelum Samad menjadi ketua KPK. Samad dan Bambang akhirnya dinonaktifkan dari jabatan pimpinan KPK. Tak hanya pimpinan, para penyidik KPK juga menjadi sasaran penetapan tersangka oleh polisi. Kisruh Polri dan KPK membuat kinerja Komisi Anti Rasuah sempat lumpuh. Nasib KPK di ujung tanduk hingga menimbulkan reaksi masyarakat. Para aktivis menyuarakan dukungan bagi tegaknya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ujian berat yang dihadapi KPK berimbas pada kinerjanya, terutama di bidang penindakan. Hal ini turut dirasakan para jurnalis yang sehari-hari bertugas di KPK. Memang sekarang menghadapi pergantian pimpinan KPK ya. Terus juga kemarin ada masalah tentang cicak buaya dan macam-macam. Itu kok kayaknya kita merasakan bahwa pemberitaan mengenai KPK, terutama untuk pencegahan dan penindakannya itu menurun drastis. Kalau untuk 2015 sendiri memang bisa dilihat jumlah kasus yang ditangani KPK lebih sedikit dibandingkan 2014. Di tahun sekarang nih menurut saya nih kinerja KPK tuh menurun ya, apalagi di bidang penindakan ya, kayak misalkan tahun kemarin tuh hampir 2 bulan atau sebulan sekali tuh kita dapat berita OTT. Pendapat senada juga datang dari penggiat anti korupsi. Aktivis menilai goncangan yang mendera KPK di awal tahun 2015 sangat berpengaruh pada kinerja pemberantasan korupsi. Artinya kami menganggap bahwa sekarang akhirnya KPK lebih berfokus pada harmonisasi. Bukan berarti itu tidak baik gitu ya. Itu sesuatu hal yang sangat baik. Tapi sepatutnya fokus kerja KPK tidak hanya di situ gitu. Sekarang seolah-olah ada perubahan atau shifting dari yang dulunya KPK mungkin posisinya lebih kepada koordinasi dan supervisi gitu ya, dan mengandalkan mungkin kerja mengawasi kerja-kerja baik kepolisian maupun kejaksaan. Sekarang ada kecenderungan lebih ke koordinasinya saja. Berdasarkan laporan tahunan KPK sejak tahun 2012 hingga 2014, rata-rata KPK menindak 50 orang per tahun. Bahkan di tahun 2013, KPK berhasil menindak 70 orang tersangka korupsi. Untuk tahun 2015, KPK belum merilis laporan akhir tahun. Namun diprediksi data penanganan korupsi tahun ini jauh lebih sedikit. Ujian berat di awal tahun 2015 membuat gerak KPK melambat. Konsentrasi pimpinan yang tersisa dan para pegawai terpecah. Banyak tersangka korupsi mengajukan gugatan pra-peradilan. Untuk pertama kalinya juga KPK kalah dalam pengadilan. Padahal selama ini kasus yang ditangani KPK selalu terbukti. 2015 ada kejadian ya, yang bulan Februari, Maret, yang Giro-Piko itu harus diakui. Ketika itu kondisi KPK secara organisasi itu mengalami slowdown ya, mengalami perlambatan ya, dengan dua pimpinan KPK kemudian menjadi tersangka, sementara pimpinan KPK cuma 4 waktu itu kan. Itu kan mempengaruhi gerak gerak
organisasi. Presiden akhirnya turun tangan menyelesaikan kisruh pelemahan KPK dengan menetapkan 3 pelaksana tugas pimpinan KPK. Perlahan KPK mulai bangkit, sejumlah operasi tangkap tangan mulai digelar. Yang paling menyita perhatian adalah operasi tangkap tangan 3 orang hakim pengadilan tata usaha negara Medan. Dari pengembangan OTT ini, KPK menjerat Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti. Pengacara kondang OJK Ligis dan mantan Sekjen Partai Nasdem Petris Rio Capella. Setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan di DPR, 21 Desember 2015 Presiden akhirnya melantik 5 pimpinan baru KPK, periode 2015-2019. Rekam jejak mereka menjadi sorotan. Indonesia Corruption Watch mencatat Ketua KPK terpilih Agus Raharjo yang merupakan mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP, dinilai berhasil membangun sistem e-procurement atau layanan pengadaan barang secara elektronik. Akademi dan Konsultan Hukum Lingkungan Laode Muhammad Syarif diharapkan dapat mempertajam penindakan korupsi di bidang sumber daya alam. Staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara Saud Situmorang sempat dipertanyakan komitmennya, lantaran pernyataan Saud yang akan memaafkan korupsi di masa lalu. Saud juga mendukung revisi Undang-Undang KPK. Serikandi pimpinan KPK yang juga perwira tinggi Polri Basaria Panjaitan juga memiliki catatan khusus, karena ingin menjadikan KPK hanya sebagai lembaga informasi anti korupsi. Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Alexander Marwata seringkali menyampaikan dissenting opinion yang dikhawatirkan menjadi bumerang bagi KPK ke depannya. Ada kekhawatiran pimpinan baru KPK akan melemahkan kinerja Komisi Anti Rasuah. Meski demikian, Presiden Joko Widodo optimis pimpinan KPK terpilih akan membawa perbaikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Tahun depan sejumlah tantangan masih akan mendera KPK. Wakil Rakyat berencana memasukkan revisi Undang-Undang KPK dalam prioritas program legislasi nasional tahun 2016. Revisi ini akan membatasi usia KPK serta memangkas sejumlah kewenangan KPK, terutama dalam hal penyadapan di mana KPK harus mendapat izin pengadilan. Padahal melalui penyadapan inilah KPK berhasil melakukan banyak operasi tangkap tangan. Sebagai institusi utama pemberantasan korupsi, perjalanan KPK selalu diterpa berbagai ujian. Saya sebagai salah satu pimpinan lembaga penegak hukum akan datang menunjukkan kelasnya bahwa penegak hukum itu harus taat pada hukum. Pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dituntut menunjukkan komitmen serius untuk memperkuat eksistensi KPK demi memberantas korupsi di negeri ini. Titin Mufti, Hanif Abdul melaporkan untuk NET. 1 tahun terakhir, kegaduhan juga warnai situasi politik Kabinet Kerja bentukan Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kami hadirkan rangkumannya dalam Kilas Balik 2015 di NET 16 Rabu esok.